Selamat siang saudaraku, selamat jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati, amin. Salam, selamat siang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Kiranya damai Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan dalam kesempatan ini kita akan belajar lagi bersama-sama merenungkan renungan firman Tuhan yang bertemakan menjadi seperti seorang petani. Ya, kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan dalam konteks yang sama ini, yaitu menjadi seperti seorang prajurit, ya, di mana seorang prajurit yang taat terhadap komandannya, hormat kepada komandannya, setia dan siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh komandannya, dan juga seorang olahragawan, ya, menjadi seorang olahragawan yang harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam segi olahraga atau di dalam permainan olahraga, saudara. Maka seorang olahragawan dia harus taat dan hormat terhadap aturan yang ada. Demikian halnya seorang petani, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia harus sabar dan harus bekerja keras. Kita dasari firman Tuhan pada kesempatan hari ini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, Ya, jadi dia orang pertama yang harus menikmati setiap hasil usaha daripada kebun atau ladangnya, saudara sekalian. Seorang petani, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mempersiapkan ladangnya begitu baik, ya, mengolahnya dengan baik, ya, mempersiapkan yang baik sehingga layak untuk ditanami, ya, layak untuk menerima taburan, baik itu padi, baik itu jagung, baik itu ubi, dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seorang petani dia adalah pribadi yang bekerja keras, ya, makanya dikatakan di dalam konteks ini, ya, seorang petani yang bekerja keras dialah orang yang pertama menikmati setiap usahanya. Ya, kalau kita lihat seorang petani, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak pernah lelah untuk bekerja. Dan tidak hanya lelah untuk bekerja, dia juga siap menunggu hasilnya. Nah, ketika ia menanamkan jagung, ya kan tidak serta-merta langsung jadi jagung, langsung bertumbuh, langsung berbuah, saudara. Dia membutuhkan waktu minimal 2-3 bulan baru bisa panen daripada hasil dari tanaman yang ia tanam tadi, yaitu padi, jagung, dan lain sebagainya, saudaraku. Dia bekerja keras dan dia juga sabar menunggu hasil, ya, hasil yang daripada tanaman yang ia tanam tadi, baik itu padi, baik itu jagung, baik itu ubi, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang petani, seorang yang bekerja keras dan juga seorang yang sabar menunggu hasilnya, ya. Dia memperhatikan jagungnya, dia memupuki jagungnya, dia memberikan pupuk dan segala macam, saudara, supaya jagung padi itu bisa bertumbuh dengan baik. Ketika ada burung, dia usir burungnya ketika padi itu sudah bertumbuh. Ketika ada hal-hal yang mungkin itu mengancam sebuah tanamannya, mengancam tanaman-tanamannya, dia berusaha untuk menghalau. Itu dia bekerja keras, saudara, sampai ia menunggu hasil panennya, ya, sabar menunggu hasil, ya, sampai ia menunggu hasil daripada kebun, ladang, atau juga tanaman yang ia tanam tadi. Nah, demikian dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, ya, supaya Timotius itu harus belajar seperti seorang petani, ya, yang bekerja keras, ya. Nah, dalam konteks Timotius adalah harus bekerja keras untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, dan membawa orang untuk dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tugas yang diemban oleh Timotius ini bukan tugas yang mudah, saudaraku, di mana dia harus mendidik dan mengarahkan jemaat, ya, yang dimana dalam konteks ini adalah jemaat Efesus. Nah, kalau kita belajar di jemaat Efesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan jemaat yang sembarangan. Ini jemaat Efesus, ini jemaat yang luar biasa untuk dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, hidup tunduk kepada Tuhan, bahkan berjerih rela untuk Tuhan. Namun di dalam konteks Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Dan inilah tugas yang
Timotius harus imbang dan harus membawa kembali jemaat Efesus untuk lebih melekat kepada Tuhan, lebih cinta sama Tuhan, lebih bergaul sama Tuhan dan menikmati kehidupan kekal nanti. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ini tugas bukan hanya tugas sebatas tugasnya Timotius toh, tetapi ini tugasnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk membawa setiap orang untuk lebih dekat dengan Tuhan, membawa setiap orang untuk lebih percaya sama Tuhan, memberitakan Injil, menyampaikan Injil, bahwa membawa orang lebih bertobat dan mengenal kasih kemurahan Tuhan dan percaya Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, ini tugas yang harus kita embang bersama-sama saudaraku, bahwa di dalam konteks ini Paulus memberikan nasihat kepada Titus bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama pertama menikmati hasil usahanya. Saya yakin saudaraku, ketika kita berjuang, kita bekerja buat pekerjaan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan menikmati hasilnya ketika nanti kita kembali kepada rumah Bapa, dan Tuhan pasti akan memberkati kita di dalam perjalanan kehidupan kita selama ada di bumi ini. Sekian renungan firman Tuhan pada siang hari ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.